Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan dengan mata kuliah desain internet dan desain web. Untuk materi berikutnya yaitu saya akan mengenalkan tentang prinsip dasar internet, web dan pemrograman web. Oke, untuk teknologi internet sendiri, ini sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya teknologi internet ini tidak lepas dari teknologi jaringan komputer atau network. Bedanya kalau internet ini sifatnya publik dan dalam skala yang sangat luas, ya. Jadi seluruh komputer terhubung, ya, menjadi satu kesatuan di seluruh dunia ini dan saling berbagi informasi dan berbagi sumber daya. Oke, sekarang kita akan mengenal, ya, teknologi web. Teknologi web sendiri ada istilahnya dengan namanya World Wide Web, ya, atau WWW, ya, atau WWW, ya, atau singkatnya web, ya, adalah suatu ruang informasi di mana sumber-sumber daya yang berguna diidentifikasi oleh pengenal global yang disebut Uniform Resource Locator atau URL, ya. Tentunya istilah-istilah ini sudah sering Anda dengar, ya. WWW, URL, ya. Nah, semuanya itu adalah bentuk dari teknologi web. WWW sendiri, ya, atau www, ya, adalah layanan internet yang populer saat ini, ya. Nah, internet ini sendiri mulai dikenal dan digunakan secara luas setelah adanya layanan www, ya. www, ya, ini adalah halaman-halaman website yang dapat saling terkoneksi satu dengan lainnya, ya. Dalam kurung adalah sebuah hyperlink yang membentuk samudra belantara informasi, ya. Sebagai salah satu contoh, ya, di situ ada sebuah alamat web, ya, dengan tuxcomputer89.blogspot.com, ya. Dan tentunya masih banyak contoh-contoh lain, ya, di mana semuanya menggunakan teknologi web ini. W sendiri, ya, berjalan dengan menggunakan protokol Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, ya. Protokol ini berjalan, ya, pada port 80, ya, di mana halaman web merupakan file teks murni, ya, atau plain text yang berisi sintaks-sintaks HTML yang dapat dibuka, dilihat, diterjemahkan dengan internet browser, ya. Jadi untuk mengakses atau menerjemahkan teks-teks, ya, dari HTML sendiri kita butuh aplikasi yang namanya internet browser, ya. Bisa menggunakan Google Chrome, bisa menggunakan Mozilla Firefox, bisa menggunakan Safari kalau di Apple, bisa menggunakan Internet Explorer kalau di Windows, ya. Sintaks HTML, ya, mampu memuat konten dalam bentuk teks, ya, gambar, audio, video, dan animasi, ya. Nah, perkembangannya sangat signifikan. Kalau dulu hanya sebatas teks, ya, tapi sekarang perkembangannya sudah sampai HTML5, ya. Jadi bisa memuat animasi, bahkan kita bisa mengembangkan game menggunakan HTML5. Internet Web Browser, ya, ini adalah sebuah program, ya, aplikasi atau software yang merequest, ya, dokumen-dokumen dari komputer-komputer yang terkoneksi internet atau server, ya, di seluruh dunia dan menampilkan informasi dari dokumen tersebut pada window browser. Ya, browser menampilkan sesuai instruksi format HTML yang dibuat pada dokumen tersebut, ya. Jadi file HTML ini konsepnya akan disimpan di sebuah server, ya, dalam bentuk script, ya, teks. Kemudian script ini kita akses dari klien, ya, menggunakan web browser, ya, sehingga teks-teks yang tersimpan di server ini diterjemahkan oleh browser yang kita gunakan sehingga tampilannya yang bisa kita lihat atau kita nikmati saat ini. Sejarah dari www, ya,
Ini diawali tahun 1945 ya oleh Bush dan Nelson ya. Kalau Nelson pada tahun 1960-an ya. Kemudian mulai awal 90-an ini tim dari Berners-Lee ya, seorang sarjana fisika ya pada riset nuklir Swiss ya, menciptakan HTML ya, Hypertext Markup Language ya, dan dengan browser ya, teks bernama Link ya. Ini bentuknya masih teks ya, masih kelihatan versi teks hitam putih gitu ya. Kemudian Berners-Lee ya saat ini memimpin WWW ya, konsorsium atau W3C ya. Nah, ini lembaga yang menyusun standarisasi HTML dan dokumen web. Pada tahun 93 browser grafis pertama sudah dikenalkan ya, namanya Mosaic. Nah, ini dibuat oleh Andreson ya dan Eric Bina, seorang mahasiswa dari University of Illinois ya. Tahun 94 Andreessen kemudian bekerja untuk Netscape ya dan membuat Netscape Navigator ya. Ini browser grafis populer pertama ya. Kemudian tahun 95 ya oleh Microsoft mengembangkan ya namanya Internet Explorer, pada waktu itu berjalan pada Windows 95. Kemudian browser berkembang ya hingga saat ini kita bisa mengenal namanya Mozilla Firefox ya, kemudian Opera, kemudian Google Chrome ya, dan lain-lain. Kemudian kita mengenal istilah browsing atau surfing ya. Nah, ini sudah merupakan aktivitas rutin kita sehari-hari ya, mencari data dan informasi melalui internet ya, istilahnya browsing ya. Kemudian internet juga menjadi sumber informasi yang tak terhingga ya, apalagi dengan adanya mesin pencarian saat ini ya, adanya Google dan Yahoo ya, atau Baidu ya, atau Bing punyanya Microsoft. Kemudian jutaan halaman web baru juga bermunculan setiap hari ya. Bahkan kita sudah bisa sangat mudah sekali membuat halaman web pribadi, baik dalam semacam blogspot atau WordPress, atau bahkan kita bisa memiliki ya halaman web e-commerce sendiri ya. Kita bisa menggunakan Google My Business. Kemudian konten web semakin hari juga semakin bervariasi ya, dan dapat dikontribusi oleh siapa saja di mana saja ya. Kita bisa berbagi data, bisa berbagi tulisan ya sekarang melalui internet dengan mudah sekali, dan dengan mudah kita juga dapat mengakses tulisan orang lain. Untuk tren aplikasinya sendiri ya, di internet ya, teknologi web, ada email, ada online game ya. Ini tidak asing ya, kita bisa, apalagi sekarang ada Android, semua game sudah berbasis client server ya, mulai dari Mobile Legends, Clash of Clans ya. Kemudian kita bisa melakukan chat, kalau dulu Yahoo Messenger, kalau sekarang kita sudah bisa menggunakan WhatsApp, Telegram, Line dan lain sebagainya ya. Kemudian ada Google Map ya, dan Google Earth. Kemudian search engine ya, ada Yahoo, ada Google, ada Baidu milik Cina ya. Kemudian ada Bing milik Microsoft ya. Kemudian weblog ya, web komunitas atau sosial media, baik Facebook ya, Twitter maupun Instagram ya, maupun YouTube. Nah, yang terakhir ini e-commerce ya, ini belum saya tulis. Kita bisa menggunakan Google My Business ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk sistem web ya, ini arsitekturnya adalah client server ya. Jadi yang software web ya, software web browsernya di sisi klien ditaruh, kemudian software web servernya di sisi server. Jadi server side modelnya ya. Kemudian komunikasi client server ya, ini protokolnya menggunakan HTTP ya, atau HTTPS yang sekarang. Jadi ada dua protokol yang banyak digunakan untuk saat ini ya. Kemudian mempunyai fungsi untuk mengambil atau menjalankan isi file dokumen web di server dan menampilkan di sisi klien.
Kelebihan dan kekurangan aplikasi web ya. Kelebihan untuk yang pertama dapat diakses kapanpun ya, dan dari manapun selama ada internet. Yang kedua dapat diakses hanya dengan menggunakan web browser ya. Nah, umumnya sudah tersedia di PC, PDA atau smartphone kita ya. Kita tidak perlu menginstal aplikasi klien khusus ya. Ini sudah ada secara default ya. Kalau kita mau menambahkan atau mengganti web browser yang lain juga diperkenankan. Untuk kekurangan ini dulu ya, keterbatasan web browser ya. Tapi sekarang sudah bukan kekurangan lagi ya. Sudah banyak pilihan ya. Kemudian yang kedua, terbatasnya kecepatan internet mungkin membuat respon aplikasi menjadi lambat. Nah, ini dari dulu sampai sekarang masih menjadi isu-isu menarik ya, terkait dengan bandwidth ya. Kalau di daerah perkotaan ya, yang jaringannya bagus mungkin bukan jadi masalah. Tetapi bagaimana kalau di pedesaan ya? Nah, ini menjadi masalah baru, apalagi saat pandemi ini kebutuhan internet juga semakin banyak ya, sehingga butuh bandwidth yang semakin cepat. Untuk kategori web sendiri ya, ini berdasarkan keterupdatean isi web ya, ada dua macam nanti. Ada web statis ya. Website merupakan website yang isi tampilannya selalu sama ya, dan tidak akan pernah berubah kapanpun kita melihatnya ya, dalam tanda kutip jika tidak diupdate ya. Kemudian yang kedua ini web dinamis. Ini website yang isi tampilannya tidak statis, artinya kita bisa menambahkan isi berita secara berkala ya. Biasanya cirinya terintegrasi dengan sistem database ya. Kalau web statis ini hanya dalam bentuk front end. Kalau dinamis sudah menggunakan front end, back end, dan database ya. Web statis ya, ini HTML only ya. Bisa dipadukan HTML, CSS juga. Intinya adalah front end ya. Kemudian web dinamis ini HTML ya. Plus artinya pemrograman web scripting ya. Bisa menggunakan PHP, JavaScript, dan lain sebagainya. Kemudian diintegrasikan dengan basis data. Kemudian ada animasi-animasinya biasanya. Nah, untuk pemrograman web sendiri juga ada dua model ya. Yang pertama adalah client side script ya. Ini script yang ditambahkan dalam dokumen HTML, dieksekusi oleh browser klien. Contohnya apa? JavaScript. Nah, jadi yang mengeksekusi nanti adalah browser kliennya. Kemudian ada server side script ya. Ini script yang ditambahkan dalam dokumen HTML, dieksekusi oleh server. Hasilnya adalah bentuk HTML yang dikirim ke klien ya. Contohnya apa? PHP ya. Jadi ciri khususnya ya, ini client side, ini kita bisa melihat source code-nya ya melalui browser kita. Nanti kalau kita klik kanan, inspect element atau view source-nya, kita bisa melihat sumber JavaScript-nya. Kita bisa lihat di sini. Kalau PHP ini nanti tidak bisa dilihat melalui klien, karena yang mengeksekusi adalah server ya. Jadi yang nampak nanti adalah dalam kode-kode HTML. Oke, client side script ya. Ini keuntungannya waktu proses relatif cepat ya, karena langsung dieksekusi oleh browser. Kemudian tidak memerlukan web server untuk hosting ya, dapat dieksekusi langsung oleh berbagai browser. Kerugiannya, script bisa dilihat oleh pengguna. Nah, ini yang bisa kita buktikan secara kasat bisa kita buktikan langsung ya. Script dapat di copy paste ya. Nah, karena bisa dilihat oleh pengguna, kita bisa mencontoh scriptnya. Kita copy, kita paste. Nah, yang ketiga pastinya tidak cocok untuk akses data atau database. Ya, kenapa? Karena nanti datanya atau bisa dilihat orang lain. Ya, perintah-perintahnya. Untuk yang server side ya, ini keuntungannya script tidak bisa dilihat oleh pengguna ya, sehingga tidak dapat di copy paste ya. Contoh cocok untuk akses data atau aplikasi database. Untuk membuat fitur-fitur tertentu yang berguna, misalnya hit counter, user management, desainnya dinamis, kemudian CMS dan lain-lain sebagainya, ini rata-rata menggunakan server side script ya.
Kerugiannya apa? Ini yang pertama, waktu proses relatif lebih lambat ya, karena dieksekusi dulu oleh server ya. Kemudian memerlukan server untuk hosting. Yang perlu dipelajari ya untuk membuat aplikasi berbasis web ya. Di sisi klien kita harus paham ya sintak pembuatan dokumen web ya, HTML maupun CSS ya, dan JavaScript. Nah, ini tiga kemampuan ini ya, pemrograman HTML, CSS, JavaScript ini harus kita kuasai ya. Ini kategori front end ya. Kemudian dari sisi server ini mekanisme pemanggilan program dan pengambilan output program oleh web server. Ya, tentunya kita harus menguasai ini server side scripting, yaitu PHP ya. Mungkin di mata kuliah saya kali ini nanti kita akan belajar tentang front end maupun back end sekaligus pengaksesan database. Nah, ini adalah arsitektur ya dari web ya. Jadi yang paling kanan ini adalah web server ya, yang ditaruh pada sebuah server. Nah, ini kumpulan dari beberapa script ya, script PHP, HTML dan lain sebagainya, nanti akan disimpan di yang namanya web server. Kemudian melalui jaringan internet ya, melalui protokol HTTP ya, dengan standarisasi dari TCP/IP ya, maka ini diakses oleh web browser ya, oleh klien melalui jaringan. Nah, ya, web browser akan menerjemahkan isi dari script yang disimpan pada web server, kemudian ditampilkan dan dilihat oleh user ya. Nah, ini ketika user mengakses sebuah URL. Jadi alurnya begini ya, user memasukkan sebuah URL melalui web browser, maka HTTP akan request alamat yang dituju ya. Dari alamat yang dituju akan diterjemahkan kembali lagi ke web browser, kemudian ditampilkan ke user. Ini adalah komik ya, cara kerja dari sebuah browser. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini adalah user ya, dan ini adalah browser ya. Nah, ini memasukkan URL. Nah, maka si browser akan mencari ya alamat yang dituju di mana melalui jaringan. Nah, semacam seperti ini ya. Nah, Google akan browser akan mencari ya melalui teknologi internet ya, di mana alamat web yang dituju. Di situ nanti ada protokol-protokolnya di internet itu ya. Nah, ketika ketemu alamatnya, maka si browser ini akan kembali ke user yang meminta. Nah, maka dari sini akan dilaporkan, oh bahwasanya alamat yang dituju ya, atau alamat yang dicari sudah ketemu ya. Nah, maka user tinggal melihat nanti. Oke. Kemudian ada web developer ya. Web developer ini secara garis besar dapat dipisahkan menjadi 3 kategori. Yang pertama web designer ya, ini tugasnya adalah membuat desain web. Kemudian ada web programmer, ini membuat script untuk halaman web. Kemudian ada web administrator, ini sebagai administrator dari web itu sendiri ya. Nah, untuk tahapan pengembangan dari web ya, sebuah website dikembangkan dalam 2 proses besar ya. Yang pertama adalah web designing ya. Ini proses hingga jadi halaman-halaman web secara lengkap dan siap tayang. Kemudian ada web deploying ya. Ini proses untuk membuat website terpasang pada server internet dan dapat diakses orang lain ya. Ada 2 tahapan nanti kalau kita membuat website. Semoga 2 tahapan ini nanti kita pelajari di mata kuliah ini. Kemudian konsep teks dalam aplikasi web ya. Setiap aplikasi mempunyai fitur untuk melakukan sejumlah task ya. Untuk memenuhi task dalam aplikasi web digunakan 1 atau lebih halaman web ya. Task dalam 1 halaman membaca artikel ya. Task yang menggunakan lebih dari 1 halaman web ini membeli barang secara online ya. Jadi setiap link halaman akan dihubungkan dengan link-link yang lain atau hyperlink istilahnya ya. Misalkan ini e-commerce ya. Halaman 1 menampilkan daftar barangnya. Kemudian halaman 2 mengisi alamat pengiriman. Halaman 3
menampilkan informasi transaksi yang dilakukan. Ya. Jadi gambarannya seperti ini ya, antara laman web yang satu dengan yang lain harus harus ada komunikasi mengenai state dan dari teks tersebut ya. Misalnya halaman 3 butuh informasi mengenai barang yang telah dipilih pada halaman 1. Jadi saling terkaitan ya. Ini halaman 1, kemudian ini halaman 2 dan halaman ketiga ya. Kemudian ada status HTTP ya. Ini permasalahan HTTP bersifat stateless, yaitu satu request saling independen terhadap request lainnya, tidak ada state atau variabel yang dipertahankan. Ya, artinya halaman pertama dari sebuah web itu saling terkaitan ya. Data akan dikirim ke halaman berikutnya dan dikirim dan disimpan di halaman berikutnya pula ya. Jadi seperti itu. Cara mengatasinya ya HTTP stateless ya. Ada 3 cara. Yang pertama adalah mistake passing via URL atau form ya, atau dalam bentuk form. Kemudian yang kedua ada cookie. Yang kedua adalah bisa menggunakan session ya. Nah, mistake passing via URL ya, nilai variabel dilewatkan melalui parameter URL ya. Jadi ada post and get nanti ya, kirim mengkonstruksi parameter pada URL, terima akses variabel atau ini get ya, ini cara penulisan get. Jadi seperti ini. Jadi pick 1 misalkan ada variabel A sama dengan 1 nilainya ya, A href ya, ini adalah hyperlink ya ke halaman berikutnya, di mana A ini menyimpan variabel dari A, berarti nilai 1. Kemudian diakses pick 2 ya, dikirim di sini. Nah, A mendapatkan nilai dari A ya, echo A. Jadi seperti ini, saling keterkaitan. Ini namanya parsing ya. Dari pick 1 datanya ditaruh di pick 2, kemudian dikirim lagi ke pick 3. Caranya begini, menggunakan get atau bisa menggunakan post. Kita nanti insya Allah akan menggunakan ini ya. Ya, jadi nilai variabel dilewatkan melalui input tipe hidden pada form HTML ya. Kirim mengkonstruksi input tipe hidden dalam form. Terima akses variabel get atau post ya, tergantung metode pada form yang kita gunakan nanti. Ada 2 itu, get sama post. Kemudian yang kedua ini cookie ya. Ini nilai variabel disimpan di suatu tempat penyimpanan file di browser ya. Nah, jadi untuk mengirim cookie kita perlu cookies ya, kita perlu menambahkan script di script kita, set cookie name nilainya ya. Terima untuk akses variabelnya, ini variabel cookie ya, keterbatasan ya. Ini keterbatasannya, cookie hanya dapat menyimpan sejumlah kecil data ya, 4 KB per cookie, 20 cookie per domain, 300 cookie per klien. Tidak semua browser dapat atau mau menerima cookie ya. Jadi variabel ini nanti akan disimpan di web browser kita ya. Ini kalau kita menggunakan cookie. Yang terakhir, yang ketiga, kita bisa menggunakan session ya. Ini nilai variabel disimpan di suatu tempat penyimpanan file ya. Ini yang menyimpan di server ya. Kirim dan terima akses variabel menggunakan variabel session. Kalau cookie menggunakan cookie. Fungsi untuk session handling ya, ini kita bisa menggunakan session start, session ID ya, ini session destroy, ini untuk mendelete session atau menghapus session dan lain-lain. Terbatasan ya, session bergantung pada mekanisme state handling lain untuk menyimpan ID session. Jadi hampir sama dengan cookie, bedanya kalau session disimpan di server ya, sessionnya sendiri. Tapi kalau cookie disimpan di masing-masing web browser untuk variabelnya. Nanti kita coba mempraktekkan bedanya apa sih cookie sama session, kita amati. Oke, terima kasih ya. Pertemuan ini ya. Kemudian tugasnya ya, coba Anda nanti hari ini melakukan instalasi SAM ya, aplikasi SAM. Silakan nanti cari aja di Google
Anda akses di sini SAM. Ya. SAM download gitu aja ya. Nah, ini nanti silakan klik menu download. Nah, ini adalah SAM ya, web atau web server yang kita gunakan nanti. Karena kita menggunakan Windows ya kebanyakan, silakan Anda download SAM. Ini versi 7 ya. PHP sudah menggunakan versi 7. Kita bisa pilih custom, misalkan saya tidak mau menggunakan PHP versi 7 karena berat, misalkan gitu, Anda boleh menggunakan PHP versi 5 ya. Kebetulan saya sendiri juga masih menggunakan PHP versi 5. Silakan nanti bisa klik di sini more download. Kemudian Anda bisa pilih di SAM Windows. Nah, ini adalah folder ya, sesuai dengan nama versi PHP-nya. Anda scroll aja ke bawah, cari yang versi 5 ya. Nah, klik. Nah, bisa Anda klik di sini ya. Anda silakan Anda download. Kemudian Anda install ya. Silakan di-download. Kalau sudah di-download nanti ya di-install. Ya, jangan lupa untuk instalasinya kurang lebih seperti ini ya. Next. Nah, ini yang perlu diinstal Apache MySQL. Ini nggak usah ya, Tomcat sama ini ya. Ini juga nggak perlu ya, karena masih belum kita gunakan. Kita gunakan yang seperlunya saja ya pada mata kuliah ini. Apache MySQL ya, FTP, PHP-admin ya, PHP, Perl dan lain sebagainya. Selanjutnya next. Nah, jangan lupa ini lokasinya diingat-ingat ya. Kalau di sini defaultnya adalah di drive C ya. Kalau sudah next saja ya sampai selesai. Oke. Dari sini jika ada pertanyaan ya atau perlu diskusi, langsung saja di grup WA nanti ya. Jika ada pertanyaan, saya rasa cukup ya pertemuan kita kali ini. Silahkan dicoba dulu, diinstal sampai selesai. Kemudian ya, kalau sudah nanti sudah selesai install, Anda bisa mencoba ya merunning di sini localhost. Localhost seperti ini ya. Nah, akan tampil seperti ini ya. Jika tampil seperti ini, maka proses instalasi Anda berhasil ya. Oh ya, sebelumnya jika belum berhasil menjalankan web servernya, saya tunjukkan. Sebentar. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti jalankan SAM browser, kemudian Anda klik start di sini ya. Seperti ini, start. Nah, sampai running warna hijau berarti Apache-nya sudah jalan. Ini nanti kita gunakan ya MySQL ya. Sementara Anda cek dulu aja di sini. Anda running start ya, kemudian Anda bisa pilih quit. Berikutnya Anda tes langsung di sini localhost ya. Anda ketikkan di web browser localhost, maka akan tampil seperti ini ya. Jika sudah tampil seperti ini, berarti proses instalasi Anda berhasil ya. Oke. Oh ya, ini ada tambahan ya. Ini salah satu bentuk ya dari cookies ya, cookies dan session ya. Jadi untuk mengatasi stateless HTTP ya, kita bisa menggunakan cookies maupun session ya. Contohnya ini adalah session ya. Kebetulan komputer saya ini juga sebagai web server dan juga sebagai
klien ya. Ini contoh session ya. Nah, session variable are set ya, jadi sudah diatur. Ketika saya klik session, nah isinya ini. Nah, isi ini sudah diatur atau disimpan di server. Bedanya kalau cookies ini ketika ini diakses klik, nah variabel ini disimpan di browser saya dari sisi klien. Jadi seperti itu ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat video saya. Silakan dicoba dulu ya sampai dengan instalasi web server ya, kemudian diuji coba, dites ya. Apakah sudah benar atau belum, atau apakah sudah jalan atau tidak jalan. Silakan dicoba ya. Sampai di sini dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.